Halo guys, bertemu lagi di video saya. Seperti yang sudah dilihat ya, di sini adalah koleksi Beyblade saya. Jadi pada video kali ini saya akan sharing terkait Beyblade yang sudah saya miliki sejauh ini. Jadi bisa dibilang ini my Beyblade journey lah. Nah, saya ini memulai main Beyblade sudah baru sih sebenarnya untuk Beyblade X ini. Jadi Beyblade X ini itu mulai rilis di tahun 2023 ya. Ya, ini Beyblade generasi keempat. Sebelumnya adalah Beyblade Burst. Nah, sekarang adalah Beyblade X. Nah, saya juga baru mulai beli itu di bulan Mei. Nah, kalau saat ini kan udah bulan Agustus tuh. Jadi Mei, Juni, Juli, Agustus sudah 4 bulan saya mulai mengoleksi Beyblade, dan ya selama 4 bulan ini terkumpul sebegini banyaklah Beyblade yang sudah saya punya. Nah, awalnya itu saya membeli Beyblade pertama saya itu ini Beyblade pertama saya, ini Dransword. Ini saya beli di Kids Station. Harganya cukup mahal ya, harga supermarket saat itu 300.000 rupiah. Ini berapa? Tidak ada diskonnya. Nah, ini belinya di mana? Ini belinya online. Nah, ini nanti kita bahas ya. Nah, ini adalah Beyblade pertama saya. Waktu itu saya beli karena saat itu di kota saya ada ada komunitas Beyblade yang sedang gathering. Jadi saya langsung beli biar saya bisa langsung main. Karena kalau beli online kan mahal tuh ya. Kalau beli online harusnya lebih murah, tapi karena biar cepet main aja, jadi saya beli Beyblade ini langsung. Saya coba research Beyblade kedua itu apa ya yang bagus ya, yang bisa main tapi bisa kompetitif juga. Nah, setelah research saya, Beyblade berikutnya yang saya beli itu adalah ini Beyblade Phoenix Wings, dan ini Wizard Rod. Nah, ini adalah Beyblade meta. Sampai sekarang juga masih meta ya. Meta itu berarti ada dua warna biru. Ya, Beyblade-nya masih kompetitif. Dan memang ini adalah salah satu pembelian yang Beyblade yang cukup worth it saya beli, karena ini sering saya pakai untuk turni, dan lumayan berhasil memenangkan beberapa kali turnamen lokal di kota saya. Nah, kemudian lanjut Beyblade ketiganya saya beli ini nih. Ini adalah Beyblade Grandbuster, kalau nggak salah UX 01. Nah, itu UX 01 Grandbuster. Nah, itu Beyblade yang cukup meta di zamannya. Sampai sekarang juga masih meta dan masih terpakai. Nah, tapi kelemahannya UX 01 ini dia ini kuat ya. Tendangannya kuat karena blade-nya ini, moncongnya ini nih tebal. Jadi cukup kuat untuk memantulkan, melempar pala Beyblade keluar arena, extreme finish atau over finish. Tapi kelemahannya karena dia ini tidak seimbang. Nah, ini kan dia nih tidak simetris nih, bentuknya tidak seimbang. Jadinya dia cepat habis stamina-nya. Nah, jadi kalau ketika main Beyblade ini dia 50-50. Kalau dari awal dia nggak nyerang, ya kemungkinan besar udah kalah di stamina. Jadi dia harus cepat-cepat menyerang Beyblade. Kalau nggak habis. Nah, kemudian itu Beyblade keempat saya ya. Saya beli Beyblade berikutnya adalah deck set dari Hellchain. Kalau nggak salah terdiri dari ini Hellchain deck set. Saya lupa nih. Wizard Arrow kalau nggak salah. Dapatnya ini Hellchain kenaik lens sama Wizard Arrow. Dapat ini. Nah, harganya waktu itu 500 ribuan lah saya dapat. Lumayan nih, satu set dapat 3 bay, dan saya juga dapat part lah, lumayan. Jadi ada cadangan lah untuk bermain Beyblade ya. Kemudian, nah setelah itu
saya beli lagi nih. Jadi ada juga set yang paling dicari dan saat itu digoreng habis-habisan, yaitu setnya ini Drain Dagger set. Dimana Drain Dagger set ini ada beat yang dicari, yaitu ini beat Rush. Rush ini dicari orang karena digadang beat ini. Beat ini apa ya, cukup konsisten untuk memberikan kemenangan karena cukup stabil ya, tidak gampang bunuh diri dan extreme dash-nya tidak terlalu kuat, jadi cukup untuk menendang musuh, tapi kalau dia tidak ada musuhnya dia tidak gampang bunuh diri juga nih Beyblade-nya. Nah, waktu ini harganya 600.000 waktu itu satu set, tapi kan waktu itu masih jarang yang jual, belum ada masuk distributor resmi. Waktu itu bahkan ada yang jual Bitrasnya itu 450.000. Ininya doang, bayangkan, hanya ininya doang 450.000, digoreng habis-habisan. Cuma sekarang sudah turun ya, karena sudah masuk distributor resmi. Sekarang deck set ini jadi murah. Nah, deck set ini dapatnya dari mana aja, apa aja yang didapat. Nah, selain Drain Dagger itu saya dapat juga ini Shark Age. Ini juga salah satu yang cukup meta ya. Lalu kemudian saya dapatnya, kalau nggak salah ini deh, takut kebalik. Ini apa, ini kayaknya ini, kalau nggak kebalik ya, nanti kalau salah ya silakan koreksi aja di kolom komentar. Jadi dapat 3 nih. Nah, ini termasuk meta juga dan ini lumayan nih. Apa namanya? Blade-nya lumayan. Dia dapat 3. Ini sebenarnya yang bikin banyak itu adalah ininya, apa namanya? Karena saya beli set, jadinya dapat 3 Beyblade. Akhirnya semakin banyak. Kemudian saya beli Leon Claw. Nah, Leon Claw, sebenarnya Leon Claw ini blade-nya tidak terlalu jago ya. Tapi saya tuh mengejar ininya, beatnya ini beat point dan ratchetnya 560. Beat point ini cocok untuk dipakai di Phoenix Wing, karena Phoenix Wing itu Beyblade-nya beatnya itu agak liar ya, karena dia gear flat, jadi dia gampang bunuh diri. Nah, biasa para player tuh pakai beatnya yang ini, beat point, biar mereka biar Beyblade-nya tidak terlalu liar. Dan matching juga nih dengan Phoenix Wing warna merah, beatnya warna merah. Seakan-akan memang didesain untuk Phoenix Wing ya, karena kalau kita perhatikan ini kan set kombonya Leon Claw. Ini Leon Claw ini hitam tapi ininya merah, aneh kan, nggak matching kan. Seakan-akan ini memang ditakdirkan untuk si Phoenix Wing nih. Kalau kita coba pasang Phoenix Wing, ini Phoenix Wing kan aslinya kayak gini nih. Beatnya adalah beat gear flat ya. Nah, kita pasangkan dengan ini beat point, nah, matching banget, jadi sama-sama merah. Lalu setelah Leon Claw, saya juga membeli ini nih, Hellhammer. Hellhammer ini sebenarnya nggak jago juga blade-nya, tapi saya beli demi mendapatkan beat hexa. Nih, beat hexanya nih. Beat hexa ini sering dipakai untuk kombonya Wizard Rod. Nah, Wizard Rod ini kalau pakai hexa dia jadi kuat kombonya ya. Orang banyak pakai ini waktu itu. Combo yang saat itu tidak terkalahkan di masanya, walaupun sekarang orang lebih senang pakai ball sih, karena lebih lama staminanya. Terus selanjutnya Hellhammer sudah. Kemudian, nah sisa-sisaannya sebenarnya saya beli iseng-iseng aja. Saya beli ini Hellchain ini saya beli karena di apa namanya, di statistik Beyblade ini juga termasuk yang lumayan sering memberikan
punya win rate dan poin yang tinggi ya dalam turnamen. Jadi saya beli just in case, kalau ya buat cadangan lah, siapa tahu ada band part tertentu atau blade tertentu, saya bisa pakai ini yang cukup OP. Lalu juga ada, saya beli ini Unicorn Sting, ini juga salah satu yang cukup jago blade-nya. Saya beli aja buat ya, walaupun saya jarang pakai ya, tapi ini saya beli untuk iseng-iseng aja main, atau apa namanya, kalau ya ada misalnya combo meta top tier teratas nggak bisa dipakai, saya bisa pakai ini buat main untuk dimainkan ke turni. Kemudian juga ada ini, ada Viper Tail, lalu ada Spincowl, dan juga Rhino Horn. Nah, sebenarnya ini adalah Beyblade yang mediocre ya. Tapi ini saya beli aja karena pertama harganya juga nggak terlalu mahal. Dan saya juga senang koleksi ya, jadi buat pelengkap-pelengkap aja dan buat main bersama anak saya juga. Jadi dia nggak harus main pakai Beyblade yang meta ya. Bisa pakai Beyblade yang buat senang-senang aja kayak gini. Nah, kemudian oh ya, saya lupa ada yang ketinggalan. Ini yang baru rilis. Nah, ini dia. Ini Waste Tiger. Waste Tiger ini rilisnya bulan apa saya lupa ya. Bulan Juli kalau nggak salah. Bulan Juli rilisnya. Nah, ini juga lumayan jago ya. Ya, masih di tengah-tengah lah kalau di tire. Nah, ini saya beli dan waktu itu saya main turni pakai Waste Tiger, lumayan dapat juara 2 dengan saya masukkan Waste Tiger di dalamnya, tapi nggak pakai stok combo ini ya. Kemarin itu pakai Waste Tiger, pakai ratchetnya Pinnick Wing, terus ininya bitnya juga pakai bit gear flatnya punya Pinnick Wing, dan lumayan dapat juara 2 ya, masih podium ya. Mungkin itu kalau untuk Beyblade. Nah, selain itu saya juga tentu saja kalau beli Beyblade itu pasti dapat banyak ininya ya, dapat banyak launcher. Apalagi kalau beli yang starter pasti dapat banyak launcher. Ini beberapa launcher aja yang tunjukkan. Ini launcher, kalau ini launchernya dari Drum Buster ya. Nah, kalau Drum Buster itu dia launchernya gini, launchernya biru hitam. Nah, buat info aja ya, kalau launcher Drum Buster itu agak seret kalau pertama kali beli. Ini dulu saya pertama kali beli, dia tidak selancar ini nih. Jadi kalau ditarik dia nggak muter nih, dia langsung berhenti. Nah, tapi kan ini udah sering dimainkan, jadinya ini udah lumayan enak lah buat dipakai. Lalu ini launcher. Nah, ini sebenarnya launcher hadiah ya, hadiah dari turnamen. Jadi sebelumnya tuh saya pakai launcher bawaannya si Drum Buster. Tapi launcher bawaan Drum Buster itu udah rusak ya, sudah nyangkut seret. Jadinya saya ganti dengan yang baru ini. Ini saya nggak tahu bawaan dari mana, mungkin dari Drum Buster juga, nggak ngerti juga karena ini dapat hadiah. Awalnya saya nggak mau buka, tapi karena butuh, karena launcher yang seret itu sangat mengganggu performa sekali ya. Bahkan malah bisa mencederai, bahaya, karena ketika berapa kali karena nyangkut akhirnya Beyblade-nya malah ke belakang, malah bisa kena ke saya sendiri atau orang lain. Jadi saya ganti dengan launcher hadiah yang saya dapat ini. Nah, kemudian ini string launcher. Nah, string launcher ini dapatnya dari punyanya Pinnick Wing. Nah, Pinnick Wing itu kalau beli starter kan dia dapat launcher string ini. Nah, apa bedanya string launcher dengan winder launcher? Nah, kalau winder launcher itu jika kita ingin power dalam bermain Beyblade. Jadi kalau misalnya kita pengen tarikannya butuh kekuatan penuh, nah itu cocoknya winder. Tapi kalau string, dia memang powernya ketika narik tidak sekuat winder, tapi dia punya kontrol yang bagus. Kontrol itu maksudnya gimana? Jadi ketika kita bisa mengontrol di mana kita mau menjatuhkan Beyblade kita, karena posisinya
kita Beyblade-nya jatuh di tangan kita nih, pas di tangan kita. Jadi kita cuma gini doang. Jadi kalau kita mau taruh di tengah atau taruh agak ke samping, kita tinggal geser sedikit atau ya dikondisikan lah. Lebih bisa dikondisikan kalau kita pakai string launcher. Semuanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau winter launcher mungkin putarannya lebih kuat, tapi tidak terkontrol. Kalau tidak terkontrol itu efeknya bisa Beyblade-nya jadi bunuh diri, bisa dia overfinish. Apalagi yang lebih merugikan itu adalah extreme finish. Kalau string launcher memang dia tidak sekuat winter launcher tarikannya atau putarannya, tapi kita bisa kontrol jatuhnya di mana dan bisa meminimalisir terjadinya bunuh diri ketika tanding. Nah, kemudian ini saya ada beli aksesoris. Ini aksesoris grip ya, custom grip. Ini gunanya untuk memantapkan kita untuk menarik launcher ya. Jadi ini bisa dipasang di sini. Ini kebalik. Ini bisa kita pasang. Nah, jadi petarikannya lebih enak, lebih mantap lah kalau kita pakai grip launcher. Nah, dengan grip ini juga kita ngambil jaraknya juga lebih enak ya, dan lebih ketika kita narik juga powernya lebih kuat lah dibanding kita tanpa grip. Kan tangannya kita kayak gini nih, dan lebih rawan kena. Kalau grip itu lebih enak sebenarnya, tapi ada juga beberapa orang yang lebih senang nggak pakai grip ya, tergantung cara nge-launch masing-masing lah. Nah, kemudian ini adalah battle pass. Battle pass itu gunanya untuk merekam power launch kita. Nah, selain itu battle pass akan memberikan kita poin. Jadi di Beyblade X itu ada aplikasi Beyblade X, di mana di aplikasi itu kita bisa scan produknya Beyblade. Nah, nanti tiap 1000 poin kita bisa gacha. Nah, di gacha itu kita bisa dapat, kalau beruntung dapat Beyblade yang langka. Nah, battle pass ini itu bisa memberikan kita poin lebih. Jadi kalau kita udah scan battle pass kita ke aplikasi Beyblade X, nanti tiap kita scan produk Beyblade kita dapat poin 100. Kemudian selain itu, kalau kita punya battle pass, kita ada fitur gym. Jadi kita diberi kuota untuk nge-launch Beyblade maksimal 200 kali dalam sehari. Nanti kita bisa dapat poin dengan minimal 200 kali tarikan. Nah, jadi kadang adanya Beyblade X ini, kita nggak perlu yang namanya beli produk Beyblade untuk dapatkan Beyblade-nya, karena dengan ikut gym tiap hari itu bisa juga kita dapat poin. Nah, yang penting kita rajin-rajin ngebetot aja tiap hari. Beyblade ini cukup worth it ya buat kamu yang memang ngejar poin buat gacha. Walaupun kalau ya sendiri nggak tiap hari juga mainnya ya. Jadi tidak maksimal juga memanfaatkan battle pass ini. Cuma ini aja sih, biar keren aja sih ketika kita main gitu kan. Terus ada battle pass itu terlihat lebih keren launchernya. Tuh, lebih mantep aja gitu. Dan ini memang mungkin sederhana tapi ini canggih alatnya. Jadi ini terkoneksi dengan Bluetooth di HP. Jadi kita bisa sinkronkan sudah berapa kali kita melakukan launch dan bisa terkonversi menjadi poin aplikasi Beyblade X. Kemudian yang terakhir saya punya timbangan. Nah, ini timbangan emas ya. Ini gunanya buat apa? Gunanya buat nimbang Beyblade. Jadi di Beyblade itu berat itu sangat mempengaruhi ya. Jadi semakin berat itu semakin bagus. Kalau misalnya Beyblade-nya berat, biasanya itu chance untuk menangnya lebih besar. Mengapa? Karena semakin berat bobotnya, semakin besar bobotnya, chance untuk dia melemparkan musuh keluar itu lebih besar. Dan musuh di Beyblade itu juga kalau berat tidak gampang
terpental lah atau ditendang sama Beyblade lain. Jadi orang-orang biasanya mencari kombinasi part dengan bobot terberat untuk dimainkan, karena itu juga memperbesar kemungkinan untuk menang. Nah ini saya juga baru beli ini timbangannya, karena di kota saya itu mau ada mengadakan turnamen yang menggunakan limit bobot. Jadi saya harus menghitung nih berapa bobot Beyblade yang bisa saya pakai biar nggak over dari yang disyaratkan dikualifikasikan. Oke, mungkin itu terakhir. Mungkin saya itu beli ini ya, stadium ya. Jadi ini ada stadium, ini kebesaran ya, cuma sekilas aja. Ini stadiumnya saya beli. Awalnya saya itu nggak niat beli stadium ya, karena memang beli Beyblade ini awalnya iseng aja, cuma beli Dransword ini. Tapi ternyata malah jadi lumayan serius mainnya. Ya sudahlah, ini saya beli stadium, karena awalnya saya beli panci doang. Tapi lama-lama sayang juga kalau udah punya banyak, main di panci. Pertama beatnya jadi gampang aus, gampang rusak, turun performancenya, dan juga nggak bisa buat latihan ya. Ya namanya kita main Beyblade kan turni pasti di stadium beneran yang ada gearnya, ada gimmicknya. Itu juga buat sarana latihan sebelum turni. Ya minimal buat tes Beyblade lah. Beyblade yang kita bikin kombonya ini sudah apa namanya, bisa atau enggak. Karena kadang sudah kita racik kombonya sedemikian rupa, ternyata ketika dimainkan tidak sesuai dengan performa yang diharapkan. Oke, paling itu saja pembahasan Beyblade kita di video kali ini. Mungkin kalau view-nya banyak, saya akan lanjut lagi dengan lebih detail. Kalau ini mungkin pengenalan aja ya, karena saya lihat di short saya itu, kalau saya upload Beyblade itu view-nya ribuan. Nah saya ini coba untuk review Beyblade lah, apakah view-nya banyak. Kalau memang view-nya banyak mungkin saya lanjut, kalau enggak ya mungkin kita coba tema lain ya. Ya namanya juga channel campur-campur, suka-suka saya mau temanya apa. Ya mudah-mudahan bisa diterima. Kalau enggak pun ya nggak apa-apa, kita coba cari konten lain yang mungkin teman-teman lebih suka, atau mungkin teman-teman punya ide atau saran pengen bikin konten apa tapi yang masih berhubungan dengan pop culture ya, mungkin kita bisa bikin di sini. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Ini lumayan panjang ya, kalau di sini sudah 20 menitan. Nah, mungkin nanti akan saya potong beberapa bagian yang tidak penting. Jadi terima kasih buat kamu yang sudah menonton sampai habis. Saya sangat apresiasi sekali. Dan terima kasih. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Dah.